wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kenalkan nama saya Adam Basrin Saleh, SSI MPD, guru mata pelajaran biologi, mengajar di SMA Negeri 1 Wongbiduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan praktikum pada materi sistem ekspresi pada manusia. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan judul praktikum yang berjudul paru-paru sebagai alat ekspresi. Adapun tujuan praktikum pada kesempatan ini, yang pertama untuk membuktikan bahwa paru-paru sebagai alat ekspresi. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa udara hasil pernapasan mengandung CO2. Baik Bapak Ibu, pada praktikum hari ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, alatnya itu yang pertama ada gelas kimia. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya gunakan ada dua, yang berukuran 1000 ml dan yang 500 ml. Fungsi gelas kimia ini yaitu untuk mencampur bahan antara air dengan kapur yang akan sebentar digunakan sebagai bahan praktikum. Kemudian labu Erlenmeyer di sini yang dibutuhkan ada 3 dengan ukuran 500 ml, atau yang di bawahnya juga bisa. Yang kita pakai adalah yang 250 ml. Ya. Kenapa yang satu ini saya gunakan yang 500? Karena yang 250 Bapak Ibu kami hanya mempunyai 2. Jadi kami gunakan satu yang 500 ml. Kemudian ada batang pengaduk Bapak Ibu. Ini batang pengaduk yang akan digunakan untuk mencampur tadi antara air dengan kapur sirih. Kemudian yang berikut ada corong kecil. Nah, di sini corong Bapak Ibu yang saya gunakan ada 2, dimana untuk menurunkan wadah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada sedotan Bapak Ibu, 3 buah yang akan digunakan sebentar sebagai alat uji. Kemudian yang berikut kertas saring. Ini Bapak Ibu, kertas saring yang saya gunakan. Fungsinya itu untuk menyaring air kapur yang tadinya masih berwarna telur, sehingga kita nanti hasilkan air kapur yang berwarna bening seperti ini. Kemudian selanjutnya karet gelang. Bapak Ibu, karet gelang nanti akan digunakan sebagai bahan alat untuk mengikat. Dan yang terakhir adalah plastik bening. Nah, plastik bening ini digunakan atau berfungsi untuk menutup wadah agar tidak ada udara yang bisa keluar masuk di labu Erlenmeyer tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bahan yang kami gunakan adalah air dengan kapur CaOH2, dimana campurannya tadi saya sudah campurkan tadi Bapak Ibu dengan perbandingan 2 sendok kapur sirih, airnya sebanyak 250 ml. Baik Bapak Ibu, selanjutnya cara kerja yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama adalah membuat larutan kapur sirih. Tadi perbandingannya 250 ml berbanding 2 sendok kapur sirihnya. Ini kapur sirihnya Bapak Ibu saya gunakan tadi dengan sendok ini. Jadi perbandingan 2 sendok makan kapur sirih berbanding 200 ml air. Sehingga yang saya buat tadi 500 ml air dengan perbandingan 4 sendok kapur sirih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah larutannya sudah mengendap, kemudian saya sudah peroleh larutan kapur sirih yang sudah berwarna jernih. Kemudian larutan tadi di labu Erlenmeyer ini kita beri simbol angka 1, 2, dan 3, dimana labu Erlenmeyer yang 1 dan 2 berisi larutan kapur sirih sebanyak 200 ml masing-masing. Kemudian yang tabung Erlenmeyer ketiga itu diisi oleh air biasa dengan volume 200 ml.
Selanjutnya Bapak Ibu, ketiga tabel labu Erlenmeyer ini nanti akan kita tutup dengan menggunakan plastik bening. Ini Bapak Ibu yang sudah saya siapkan tadi. Masing-masing ini akan ditutup agar kedap udara akan ditutup diikatkan dengan karet gelang. Labu Erlenmeyer 1, kemudian kita lanjut di labu Erlenmeyer 2. Dan yang terakhir di labu Erlenmeyer 3. Oke Bapak Ibu, setelah masing-masing tabung ditutup oleh plastik dan diikat oleh karet gelang, selanjutnya labu 1 dan labu 2 diberi sedotan. Ini Bapak Ibu, masukkan seperti ini, labu 1 dan labu 2. Oke. Setelah diberikan masing-masing labu Erlenmeyer 1 dan labu Erlenmeyer 2 pipet, kemudian masing-masing antara labu Erlenmeyer 1 dan labu Erlenmeyer 3 itu ditiup dengan menggunakan sedotan selama kurang lebih 2 menit masing-masing. Bapak Ibu, nanti setelah masing-masing sudah diberi perlakuan dengan ditiup selama masing-masing 2 menit, maka langkah selanjutnya adalah melihat perubahan-perubahan apa yang akan terjadi di 2 tabung Erlenmeyer tersebut. Oke Bapak Ibu, setelah melakukan eksperimen atau praktikum tadi, nanti kita akan mengisi tabel-tabel hasil pengamatan. Tabel ini kita isi sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Di mana di sini ada sampel, ada labu Erlenmeyer 1, labu Erlenmeyer 2, labu Erlenmeyer 3. Jadi di sini akan isi sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Ini yang sebentar setelah perlakuan nanti dilihat apakah ada terjadi perubahan warna, endapan atau lain sebagainya. Kemudian setelah mengisi tabel pengamatan, maka kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, adakah perbedaan pada air kapur antara sebelum dan sesudah ditiup? Mengapa demikian? Kemudian yang kedua, apakah terbentuk endapan? Mengapa demikian? Dan yang ketiga, tuliskan reaksi kimianya. Kalau memang terjadi ada reaksi di dalamnya, silakan Bapak Ibu mengisi reaksi kimia apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita mengisi kolom kesimpulan. Jadi kolom kesimpulan di sini kita akan isi kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kita lakukan berdasarkan tujuan praktikum yang sudah disampaikan tadi di bawah. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan kegiatan dengan meniupkan melalui sedotan. Di awal adalah ada labu Erlenmeyer 1, di mana ditiup dengan menggunakan sedotan selama kurang lebih 2 menit. Oke Bapak Ibu, sudah kurang lebih 2 menit. Kita tinggal menunggu apakah ada terjadi perubahan pada labu Erlenmeyer 1 ini setelah ditiup selama kurang lebih 2 menit. Oke
Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih ke lagu Erlenmeyer 3 yang berisi air biasa dengan perlakuan yang sama, karena tujukan juga selama kurang lebih 2 menit. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk Oke, Bapak Ibu, sudah tadi kita lakukan perlakuan terhadap lagu Erlenmeyer 1 dan lagu Erlenmeyer 3, di mana masing-masing melalui pipet ditiup selama kurang lebih 2 menit. Nanti kita tinggal melihat Bapak Ibu apakah terjadi perubahan pada masing-masing lagu atau tidak. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang kita sudah lakukan, Bapak Ibu peserta didik tinggal mengisi label hasil pengamatan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktikum yang telah dilakukan, yang sudah saya sampaikan tadi. Dan terakhir adalah membuat hasil kesimpulan berkaitan dengan praktikum yang sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, demikian persentase praktikum yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini dengan materi sistem ekspresi pada manusia dengan judul praktikum paru-paru sebagai alat ekspresi, di mana tadi tujuannya ada 2, untuk membuktikan bahwa paru-paru sebagai alat ekspresi, kemudian yang kedua untuk menunjukkan bahwa udara hasil pernapasan mengandung CO2. Demikian Bapak Ibu dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.